Orang beriman itu cuma dua saja. Kalau umurnya panjang, amalnya banyak. Kalau umurnya pendek, dosanya berkurang. Orang kafir bersedih kalau dia mati, ini belum selesai, proyek ini belum selesai. Orang beriman tak sedih. Kenapa? Akan dilanjutkan orang lain. Kalau Abdul Somad mati malam ini, sedihkah dia ada hadis yang belum sampai? Sedihkah dia ayat yang belum sampai? Tidak. Kenapa? Akan dilanjutkan oleh Fodamara, akan dilanjutkan oleh FSRMM, akan dilanjutkan oleh anak-anak muda. Satu meninggal, 1000 anak muda akan melanjutkan. Apa yang dia sedihkan? Justru dia bersyukur. Kenapa? Dengan mati malam ini, besok dosa tak bertambah. Dengan mati malam ini, besok tak menengok orang pakai celana sempit lagi. Besok tak menengok orang pakai celana pendek lagi. Selesai dosanya. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau tambah umurku hidup besok pagi, tambahkan kebaikan bertambah. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan mati malam ini, berhenti dari dosa, istirahat dari perbuatan maksiat. Maka orang Islam itu, ala ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah. Bagaimana sifat mereka? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. La khaufun, tak ada takut, wa la hum yahzanun, tak ada sedih. Oh, kalau tak ada takut berarti tak takut mati, tak takut anak hilang, tak takut istri hilang, tak takut nyawa melayang, tak takut harta diambil orang. Adakah rasa cemas itu? Ada. Setiap manusia selagi masih hidup, selagi hayat di kandung badan, selagi ruh masih bersemayam dalam jasad, rasa-rasa itu ada tetap. Dan setan selalu membisikkan, asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan senantiasa membisikkan, takutlah kau mati, takutlah kau sedih, takutlah kau anakmu, takutlah kau susah, takutlah kau DO, takutlah kau merarat, takutlah. Rasa takut itu terus dia hembuskan. Tapi kita tetap melawan. La ilaha illallah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatun tayyibatu lillah. Kuatnya telunjuk mengalahkan kekuatan setan. Maka ketika telunjuk mata melihat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kuatnya mengusir setan. Mulutnya Allah, Allah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak ada tempat bersandar lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ingin dilakukan dengan perputaran waktu itu adalah liya'lamallahu alladhina amanu. Yang kedua, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat mana yang mati syahid. Yang mati konyol banyak. Berapa yang mati tabrakan malam tahun baru kemarin? Berapa yang mati sakau karena narkoba? Berapa yang mati berzina? Berapa yang mati buat dosa? Berapa yang mati buat maksiat? Kenapa? Perputaran waktu. Duit tak ada, ingin juga mabuk, dibuat kopi, dituang spiritus, minum, bukan mabuk, mati. Ingin berzina, umur sudah 70 tahun, ingin juga berzina, nafsu besar tenaga kurang, dituangkan Viagra, diminum, jantung berdetak tak terang, mati. Kap 70 dituang minyak pesawat, meletup, mati. Mati di lokalisasi karena ingin berzina, menggebu-gebu nafsu syahwat, ingin berzina. Dulu waktu muda tak sempat buat dosa, sekarang setelah tua duit banyak mau buat dosa. Umur 71, selera 17, mati dalam keadaan Allah ingin lihat. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat siapa yang mati syahid. Melambai tiang gantungan seperti lambaian bidadari di mata Sayyid Qutb. Semua orang ingin menangguhkan. Kalau bisa Sayyid Qutb penjara seumur hidup saja. Kalau bisa jangan dihukum pancung, jangan digantung di tiang gantungan Mesir. Tapi dia sudah terlanjur menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya di bawah naungan Allah. Dia sudah terlanjur merasakan manisnya iman. Dia sudah terlanjur merasakan manisnya sepah.
Anak muda sekarang kalau dikasih dia daun sirih, dikasih ujungnya itu kapur, diletakkan gambir, potong gambir sedikit, lalu diletakkan di situ pinang, diikat, lalu kemudian dikunyahkan. Oh, dia muntahkan. Apa ini? Dia belum merasakan manisnya. Tapi nenek-neneknya yang tua, orang-orang Melayu lama yang giginya hitam karena makan itu, kalau tak kena itu satu hari, habis manis sepah dibuang. Bagi yang tak merasakan manisnya, bagi yang sudah merasakan, begitu dia telan, sama sepah-sepahnya dia telan sama sekali. Yang pertama kali belajar minum kopi, apa ini? Kasih anak-anak SD minum kopi, apa ini? Tapi bagi yang sudah, kalau tak ada kopi, tak keluar ilmu. Bertamu, mana kopi? Mana? Untung saya tak candu kopi. Kalau sempat saya candu kopi, ini aqua tak jalan. Kopi dulu, begitu menengok kopi baru keluar hadisnya. Begitu menengok kopi baru keluar ayatnya. Tapi saya tak candu kopi, memang tak pernah minum kopi. Bersyukurlah orang-orang yang belum merasakan manisnya kenikmatan dunia. Kenapa? Karena dia sudah melanjur merasakan manisnya iman. Orang yang belum merasakan manisnya pengajian bingung. Bapak ini kenapa? Subuh datang, zuhur datang, asar datang. Anak-anak muda ini kenapa? Anak-anak muda yang sudah merasakan manisnya mengaji, manisnya iman, yang belum merasakan, heran dia. Orang-orang yang sudah merasakan manisnya sepeda ontel, kita yang tak paham heran. Ini orang sepeda motor sudah ada, bekayuh juga lagi pagi-pagi. Tapi dia merasakan, kamu belum merasakan manisnya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nenek-nenek umur 70 tahun belum merasakan manisnya update status. Ya heran nengok cucu-cucunya. Apalah kalian ini? Apa kata cucunya? Itulah, nenek belum merasakan manisnya update status nih. Bagaimana dengan orang yang sudah merasakan manisnya iman? Kalau tidak datang ujian itu dia heran. Ujian mana? Kenapa tak datang? Dia sudah merasakan halawatal iman, manisnya iman. Macam kuih Melaka. Kuih Melaka, kalau baru terkunyah pertama asin, karena dia baru kunyah kelapanya dengan garam. Begitu dia kunyah agak sedikit, mulai dia terasa. Tapi begitu dia kunyah sama gula merahnya, meletup di dalam mulutnya, merasakan manisnya iman. Inilah gula merah yang sampai sekarang orang barat bingung. Cemana bisa gula merah ini masuk dalam? Apa disuntikkan kata dia. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merasakan manisnya iman. Sayyid Qutb merasakan manisnya iman, mati di tiang gantungan. Umar Mukhtar merasakan manisnya iman, mati di tiang gantungan. Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna merasakan manisnya iman. Ini orang-orang modern. Nanti kalau saya ceritakan tentang sahabat yang mati, itu kan zaman dulu. Sayyid Qutb di abad sekarang 1966. Imam Hasan Al-Banna masih abad kita sekarang, sezaman dengan kita. Mereka merasakan manisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Allah buat kita dalam putaran waktu yang diinginkan Allah dua. Liya'lamallahu allazina amanu. Allah ingin melihat siapa yang imannya istiqamah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Ingin melihat siapa yang mati syahid. Nah, setelah nampak ini yang beriman, ini yang kafir, ini yang mati syahid, ini yang mati konyol, lalu yang beriman tadi. Ini seleksi pertama, seleksi beriman. Ternyata di antara yang sama beriman ini ada lagi yang diangkat. Waliyumahhisallahu alladzina amanu. Disaring lagi. Saringan pertama lolos, saringan kedua lolos, saringan ketiga lolos. Makin kuat saringan, makin hebat, makin kuat, makin kencang. Siapa yang paling kuat? Ujian anggota KPK. Saringan pertama, saringan kedua, saringan kedua. Kalau ingin menjadi anggota komisi pemberantas korupsi saja saringannya begitu keras, bagaimana ingin menjadi penghuni surga yang selalu diminta pagi dan petang, siang dan malam? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam
masukkan kami ke dalam surga Darussalam, tempat yang kekal abadi. Salam, tak ada fitnah, tak ada kelahi, tak ada sumpah serapah, tak ada caci maki, tak ada haram, tak ada gundah, tak ada gelisah, tak ada susah hati. Semuanya penuh dengan ketenangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ujiannya berat ya. Maka orang beriman menganggap hidup ini, sebaliknya orang kafir menganggap hidup ini, hidupnya ya hidup. Makan, minum, semuanya memenuhi syahwat. Makan, minum, telinga syahwat, musik. Mata syahwat, hiburan. Mulut syahwat, makan. Nafsu syahwat, perut. Nafsu syahwat, seksual, biologis. Asal sudah tersalurkan, selesai. Makan kenyang, tidur nyaman, hidup tenang, mati. Sama seperti binatang. Apa bedanya? Ulaika kal an'am. Mereka macam binatang, memperturutkan hawa nafsu. Makan semakan-makannya, minum seminum-minumnya. Nafsu seksual disalurkan sesuai seperti binatang. Habis itu tua, sakit, mati. Selesai. Apa bedanya dengan kucing kurap yang mati ditabrak mobil? Apa bedanya dengan anjing? Apa bedanya dengan binatang? Tak ada beda dengan binatang. Bahkan mereka lebih hina dari binatang. Maka Allah katakan ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adhal, bahkan lebih hina daripada binatang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tak banyak yang memahami hakikat hidup manusia ini kecuali orang-orang illalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman, buah daripada imannya itu adalah amal saleh. Tapi dia tak stabil, dia kadang bergoncang, dia kadang naik, dia kadang turun. Yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dia berkurang dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu kita senantiasa menjaga dalam bentuk forum silaturahim, menjaga dalam bentuk kajian ilmiah, menjaga dalam bentuk pengajian baca Quran, menjaga dalam bentuk pengajian Maulidur Rasul, menjaga dalam bentuk pengajian rutin arisan keluarga. Itu tak lain tak bukan adalah tawasau